Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Riza dengan NIM 1120011 akan mencoba memaparkan materi mengenai sejarah peradilan Islam dengan tema saatnya yang muda berbicara sejarah yang meliputi peradilan masa Rasulullah, peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin, peradilan pada masa Bani Umayyah, peradilan pada masa Bani Abbasiyah, dan peradilan pada masa Turki Utsmani. Langsung saja ke yang pertama, peradilan pada masa Rasulullah SAW. Pada masa awal kekuasaan Islam, kekuasaan peradilan masih dipegang oleh Rasulullah SAW. Masa ini istilah qadhi lebih dikenal dengan hakam. Kekuasaan kehakiman pada Rasulullah SAW sendiri diperolehnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Rasulullah memutuskan persoalan berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Penetapan hukum pada masa Rasulullah berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Metode yang digunakan Rasulullah untuk menyelesaikan masalah yaitu dengan bayyinah, kesaksian saksi yang adil, qasamah, dan qiyafah. Dalam masa ini menjadi dua fase, yaitu fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Untuk fase Makkiyah sendiri berlangsung selama 13 tahun, yaitu sejak masa kerasulan sampai dengan masa hijrah. Pada masa ini umat muslim masih terisolir, sedikit kuantitas dan kapasitasnya masih lemah, belum bisa membentuk komunitas umat yang mempunyai lembaga pemerintahan yang kuat. Rasulullah memfokuskan penanaman akidah dan tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Selain itu, belum ada kesempatan membentuk perundang-undangan, tata pemerintahan, dan lain-lain. Hal ini dapat dibuktikan dalam surat Makkiyah tidak terdapat ayat-ayat hukum aktual amaliyah, akan tetapi banyak membahas persoalan doktrin, teologi, dan akidah. Untuk fase Madaniyah berlangsung mulai pada Nabi Muhammad hijrah hingga wafat. Pada masa ini, Islam menjadi kuat. Kuantitas umat Islam sudah banyak dan telah mempunyai tata pemerintahan, sehingga media-media dakwah berlangsung dengan aman dan damai. Pada masa ini sudah perlu adanya tasyri' dan pembentukan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara individu dari suatu bangsa dengan bangsa lain, mengatur hubungan kontak, komunikasi, dan interaksi mereka dengan kalangan non-muslim, baik di masa damai maupun di masa perang. Di Madinah mulai diisyaratkan hukum perkawinan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, kebidanaan, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dibuktikan dalam surat Madaniyah banyak memuat ayat-ayat hukum. Pada intinya, proses peradilan berlangsung sangat sederhana, lebih bersifat fatwa dengan model tanya-jawab dan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dalam fase ini terbagi menjadi 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar menjabat selama 2 tahun. Kekuasaan Islam belum terlalu luas. Keadaan peradilannya relatif sama dengan pada masa Rasulullah, karena lebih berkonsentrasi untuk memerangi umat muslim yang murtad dan pembangkang yang tidak menunaikan zakat. Pada masa ini, jabatan hakim dipegang oleh khalifah. Namun, ada riwayat lain yang mengatakan bahwa jabatan hakim
diserahkan kepada Umar bin Khattab. Pada masa ini hanya sedikit perkara yang muncul. Bahkan diriwayatkan hanya ada 2 perkara yang muncul pada masa itu. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab, peradilan pada masa ini, kekuasaan Islam sudah mulai meluas, dan Khalifah Umar bin Khattab mengangkat hakim khusus untuk menyelesaikan perkara perdata. Khalifah Umar melarang para hakim untuk menerima bingkisan apapun dari orang yang berperkara. Pada masa ini terdapat Risalatul Qadha dari Umar bin Khattab, yaitu petunjuk atau pedoman yang diberikan untuk para hakim. Pada masa ini juga mulai merintis rumah tahanan yang pertama. Dan pada masa ini qadhi awalnya diangkat oleh khalifah, namun pada akhirnya menunjuk gubernur untuk mengangkat qadhi yang belum ditunjuk khalifah. Yang selanjutnya yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman mengikuti langkah Umar bin Khattab dalam pemilihan qadhi dan bersandar pada Al-Quran dan Sunnah serta musyawarah dengan sahabat dalam menetapkan suatu hukum. Namun pada masa Utsman sudah mulai dibangun gedung khusus untuk peradilan. Pada masa ini Khalifah Utsman mengangkat pejabat administrasi dan menyempurnakan administrasi peradilan umum. Sayangnya ada kelemahan pada masa ini, yaitu masih terdapat nepotisme yang tidak segera ditumpas. Dan yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, sistem peradilan masih sama seperti khalifah sebelumnya. Ali memberikan petunjuk pengangkatan hakim dengan patokan yaitu seorang hakim harus orang yang dipandang utama, bukan berpenghidupan sempit, harus berwibawa, tidak tamak, berilmu luas, otak yang cerdas, dan daya kerja yang sempurna. Selanjutnya, sejarah peradilan Islam pada masa Bani Umayyah. Dinasti Umayyah diambil dari Umayyah bin Abdusyam, berkuasa selama 90 tahun. Sistem pemerintahan dari dinasti ini berupa monarki atau kerajaan, sehingga jabatan khalifah menjadi turun-temurun. Muawiyah menyebut jabatannya sebagai Khalifah Allah, sebagai penguasa yang diangkat oleh Allah. Oleh sebab itu, adanya keharusan menaati setiap peraturan atau ketetapan bagi masyarakat luas. Pada zaman Bani Umayyah, Al-Qadha dikenal dengan An-Nizam Al-Qadha'i atau institusi kehakiman, di mana kekuasaan pengadilan telah dipisahkan dengan kekuasaan politik. Pada masa ini, hakim memutuskan perkara berdasarkan ijtihadnya sendiri, dengan tidak adanya nas atau ijma'. Saat itu, aliran madhab belum lahir dan belum menjadi pengikat putusan hakim. Sumber hukumnya merujuk pada Al-Quran, hadis, dan ijma' para sahabat. Yang selanjutnya yaitu sejarah peradilan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad melalui jalur paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Kekuasaan dinasti ini berlangsung cukup lama, dari tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Pada masa ini dibentuk lembaga Qadhi Al-Qudhoh atau yang bisa disebut dengan Mahkamah Agung, yang merupakan instansi tertinggi dalam peradilan. Pelaksanaan hukum Islam pada masa ini berjalan menurut madhab tertentu. Pada masa ini, hakim menggunakan pakaian khusus dalam persidangan dan membentuk pembantu khusus yang mengatur waktu berkunjung,
dan waktu pengajuan perkara serta meneliti dakwaan-dakwaan. Pada masa ini, persidangan dilakukan di gedung yang berada di keramaian kota. Dan memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu sejarah peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Turki Utsmani muncul setelah hancurnya kerajaan Bani Abbasiyah yang ditandai dengan pembantaian dan perampokan di Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Keadaan negara-negara Islam menjadi terpecah belah dan masing-masing mempunyai kedaulatan sendiri. Kerajaan Turki Utsmani berkuasa selama 6 abad atau sekitar 600 tahun. Pada awalnya, kerajaan ini tidak menganut salah satu madhab manapun. Namun, seiring berjalannya waktu, kerajaan ini menganut madhab Hanafi sebagai madhab resmi dalam hal fatwa. Dan peradilan hal ini dikarenakan kondisi masyarakat pada masa itu banyak yang menganut madhab Hanafi. Secara garis besar, hukum Islam pada masa Turki Utsmani ini terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase sebelum Tanzimat dan fase pasca Tanzimat. Pada fase sebelum Tanzimat, Sultan atau Khalifah merupakan kepala negara sekaligus kepala agama. Dalam menjalankan tugasnya, Sultan dibantu oleh 2 pegawai tinggi, yaitu Sadrazam untuk membantu urusan pemerintahan dan Syekh al-Islam untuk membantu urusan agama. Adapun pelaku peradilan terbagi menjadi beberapa lembaga. Di antaranya ada mahkamah biasa atau rendah atau disebut al-juziyah yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata. Kemudian ada mahkamah banding atau mahkamah al-istinaf yang bertugas meneliti dan mengkaji perkara yang sedang terjadi. Kemudian ada juga mahkamah tinggi atau mahkamah at-tamais al-naqd wal ibram yang bertugas memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Dan kemudian ada mahkamah agung, yaitu mahkamah al-istinaf al-ulya yang langsung di bawah pengawasan sultan. Pada fase pasca Tanzimat, pada masa ini sudah terjadi pemisahan antara urusan agama dan pemerintahan. Pada fase ini muncul 2 piagam, yaitu Piagam Gulhan dan Piagam Humayun. Piagam Gulhan bertujuan untuk menegakkan kembali peraturan perundang-undangan dengan menekankan persamaan hak antara muslim dengan non-muslim. Sedangkan Piagam Humayun didesain untuk memperkuat Piagam Gulhan serta memperluas jangkauan pemberian jaminan kesamaan hak bagi kalangan non-muslim dengan dasar ideologi kemanusiaan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.